Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi yang dijanjikan dan kegaibannya menurut Al-Quran bagian 1. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di antara yang khas dan paling mencolok dalam akidah Islam, mazhab Ahlu Bait, yaitu tentang Imam Mahdi yang dijanjikan, yaitu keyakinan pada sosok yang mewujud pasti, sedang goib dan jelas identitasnya. Dialah imam ke-12 dari keturunan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah lahir secara nyata ke dunia pada 15 Sya'ban 255 Hijriah atau 869 Masehi, sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah Islam. Dialah putra Imam Al-Hasan Al-Askari 232 Hijriah atau 846 Masehi sampai 260 Hijriah 874 Masehi. Bernama Muhammad, dia memegang tugas imamah setelah ayahnya wafat pada 260 Hijriah. Dia mengalami masa goib 2 kali. Goib singkat di 260 Hijriah sampai 329 Hijriah dan goib panjang 329 Hijriah hingga saat ini atau hingga kini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa goib singkat itu, dia berkomunikasi dengan para syiahnya melalui duta-duta khususnya. Kemudian pada masa goib panjang ditandai dengan wafatnya duta keempat pada tahun 329 Hijriah dan berlanjut hingga kini, hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tampil menuntaskan tugas agungnya, menegakkan pemerintahan dunia yang penuh keadilan di muka bumi. Sementara itu, Ahlu Sunnah menyepakati Al-Mahdi yang dijanjikan itu berasal dari Ahlu Bait alaihissalam, dari putra Fatimah alaihissalam. Namun sejumlah kalangan dari mereka meyakininya telah lahir, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa dia akan dilahirkan dan tampil pada akhir zaman untuk mewujudkan janji ilahi tanpa menyandarkan dalil ayat ataupun dalil akal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, melainkan hanya bersandar pada hadis-hadis yang menunjukkan kemunculannya pada akhir zaman. Ini bukanlah dalil sempurna bahwa kelahirannya kelak terjadi di akhir zaman. Selain itu, tidak ada dalil yang menegaskan kegaibannya. Kelahiran dan kemunculannya tidaklah mesti terjadi pada masa yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa kepastian tentang kemunculan di akhir zaman tidak serta-merta menegasikan keagaibannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mazhab Ahlu Bait memandang bahwa masa goib terjadi sebelum kemunculannya yang hal itu atau hal ini tidaklah kontradiktif. Mazhab Ahlu Bait mengajukan berbagai argumentasi untuk membuktikan terjadinya kegaiban secara rinci dalam buku-buku akidah mereka yang termuka. Janji ilahi dan kabar gembira langit berupa penyelamat dunia di akhir zaman yang dijanjikan juga terdapat dalam agama-agama terdahulu. Tiada yang memiliki kesesuaian ciri-cirinya selain Al-Mahdi putra Al-Hazan Al-Askari alaihissalam yang diimani oleh mazhab Ahlu Bait. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lebih dari itu, dia menyatakan secara terang-terangan tentang kegaibannya. Inilah pandangan Imamiyah yang terpenting. Dia juga menyatakan dirinya sebagai penutup para imam yang 12. Hal ini menunjukkan karakteristik khasnya. Perkara ini menjadikan pengenalan akidah Imamiyah seputar Al-Mahdi Al-Muntazar sebagai jembatan dalam menuntaskan perselisihan dalam penentuan identitas sang penyelamat akhir zaman, seraya bersandarkan metode ilmiah dalam kajian ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap zaman memiliki imam. Sejumlah ayat Al-Quran menyatakan dengan gamblang tentang kepastian adanya imam pada saat setiap zaman yang memberikan petunjuk kepada manusia dan menyaksikan amal-amal mereka sebagai hujah Allah Subhanahu wa ta'ala atas penduduk zaman di dunia dan di akhirat. Terjadinya perselisihan politik sepanjang sejarah Islam menyebabkan tertutupnya dalil-dalil yang jelas, lalu mengarahkannya kepada takwil-takwil yang jauh dari kenyataan. Ayat pertama, di mana yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalannya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Quran Al-Isra ayat 17 halaman 71 sampai 72. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ini adalah ayat yang jelas bahwa setiap penduduk zaman memiliki imam yang akan dipanggil pada hari kiamat. Mereka akan menjadi hujah dan saksi pada hari perhitungan. Siapakah imam yang dimaksud di dalam ayat yang pertama ini? Untuk menjawabnya, kita harus merujuk kepada istilah Al-Quran itu sendiri untuk mengenali makna yang dikehendaki Al-Quran dan sesuai dengan teks Al-Quran. Lafal imam dalam Al-Quran yang merujuk kepada individu hanya ada 2 jenis. Tidak ada yang ketiganya yang digunakan Al-Quran, di mana yang pertama yaitu imam pertama adalah imam yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi petunjuk kepada manusia, sebagaimana dalam ayat yang artinya, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Quran Al-Nabiyah ayat 21 halaman 73. Kemudian
Quran As-Sajadah ayat 32 halaman 24 yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 124. Kemudian Quran surat Al-Furqan ayat 25 halaman 74, di mana yang artinya, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Quran Al-Ghasyah ayat 28 halaman 5 yang artinya, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat tersebut menyatakan secara gamblang bahwa yang menobatkan atau mengangkat imam atau pemimpin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kemudian yang kedua, imam jenis kedua adalah imam yang memberi petunjuk kepada kesesatan sebagaimana dalam ayat yang mana yang berbunyi, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Quran surah At-Taubah ayat 9 halaman 12. Kemudian Quran surat Al-Qasyah ayat 28 halaman 41, di mana yang artinya, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Kemudian lanjut Quran surat Al-Ahqaf ayat 46 halaman 12 yang artinya, dan sebelumnya Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai imam atau petunjuk dan rahmat. Boleh jadi lafal ini digunakan sebagai penyipatan imam pada seluruh kitab-kitab langit lainnya, sementara makna kedua untuk imam adalah Laul Mahfuz. Quran surah Yasin ayat 36 halaman 5 yang berbunyi, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam imam yang jelas. Dengan demikian, siapakah imam yang dimaksud oleh ayat 71 surat Al-Isra di atas? Bukankah setiap zaman memiliki representasi atas lafal itu lalu akan dipanggil saat hari kiamat? Apakah dia seorang tertentu ataukah dia salah satu kitab samawi belaka di setiap masa, ataukah dia lauh mahfuz? Semua itu masih tanda tanya. Tentu saja imam yang dimaksud bukanlah kitab-kitab samawi ataupun laul mahfuz, karena ayat umum dan secara benderang menjadi indikatornya, yaitu tiada masa tanpa memiliki imam atau tiada kaum tanpa pemimpin mencakup masa lalu maupun belakangan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pasti Al-Quran dan sejarah menunjukkan kitab samawi pertama adalah yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya, pendapat yang menyatakan bahwa iman pada ayat adalah setiap masa setelah Nabi Nuh alaihissalam bertentangan dengan universalitas teks ayat setiap umat. Demikian pula tafsir yang menyatakan imam pada ayat 71 surat Al-Isra adalah laul mahfuz mustahil.
karena ia berbentuk tunggal tidak bisa dikhususkan pada setiap zaman tertentu. Sementara ayat yang menyebut secara jelas bahwa setiap umat dengan imamnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hanya ada pendapat pertama, yaitu imam yang dimaksud ayat 71 surat Al-Isra adalah sosok tertentu yang memimpin penduduk setiap zaman menuju jalan kebenaran atau kebatilan. Atau yang dimaksud ayat tersebut adalah hanya imam kebenaran yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap masa untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dialah hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia setiap masa yang akan dipanggil pada hari kiamat. Apakah dia seorang nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah dia seorang wasih para nabi alaihissalam? Sahabat yang beriman dimanapun berada, sementara yang dimaksud dengan pemanggilan pada ayat tersebut adalah pemanggilan setiap umat bersama imam zaman mereka, lalu diberikan catatan amal di tangan kanannya bagi siapa yang mengikuti imam yang hak tersebut. Ataukah mengalami kebutaan karena tidak mengenali imam yang hak pada masanya ataupun berpaling darinya. Dalam tafsir Al-Mizan, Allamah Tahbataya memberi catatan khusus pada pendapat yang menyatakan makna imam adalah para nabi saja. Seolah-olah yang akan dipanggil di hari kiamat hanyalah umat Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam, ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, pendapat ini tidak sesuai dengan kontekstual ayat, karena ayat ini akan mengeluarkan ketentuan bagi umat-umat yang tidak ada nabi, bahkan bertentangan dengan ayat secara tekstual. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ayat 71 sampai 72 surat Al-Isra ini memastikan adanya imam hak yang akan memberi petunjuk kepada manusia di setiap masa. Dia menjadi hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat pada zamannya, baik di dunia maupun di akhirat. Mengenalinya dan mengikutinya akan menjadi jalan keselamatan pada hari kebangkitan kelak. Sementara buta dalam mengenalinya di dunia akan menyebabkan kebutaan dan kesesatan di hari akhirat. Lalu siapakah sejatinya hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya di masa kini? Dia haruslah seseorang yang mempresentasikan imam hak di setiap zaman pada ayat itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ayat kedua di mana yang berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim bersabda, dan juga dari anak cucuku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 124. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamah dalam ayat ini menunjukkan sebagai suatu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamah ini tidak akan dipakai oleh orang zalim sama sekali.
Melakukan kemaksiatan adalah salah satu bentuk kezaliman. Karena itu, seorang imam atau imamah hanya berlaku bagi seorang yang maksum. Dengan kata lain, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa imamah akan berlaku bagi keturunannya yang maksum, dan pakaian imamah tidaklah dikenakan oleh yang tidak maksum. Kita akan memahami bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan terus mengenakan pakaian imamah hingga hari kiamat. Hal ini dikuatkan dalam ayat yang berbunyi, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali. Quran Surah As-Sukhruf ayat 43 halaman 28. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala imamah adalah janji ilahi, seorang imam merupakan pilihan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha tahu kepada siapa dia diberikan risalahnya. Pemilihan ilahi ini akan mewujud pada sosok tertentu sebagai imam sesuai dengan teks yang disampaikan oleh wahyu Al-Quran. Sunnah Nabi ditetapkan keimamannya atau penampakan mukjizat di hadapannya sehingga memperkuat pengakuannya sebagai imam. Imam pada zaman kita yang disebut ayat 71 dan 72 surat Al-Isra tentu menjadi petunjuk bagi umatnya dan menjadi saksi atas perbuatan mereka agar hujahnya menjadi nyata di hari kiamat. Dia tentu seorang yang maksum dan berkedudukan tertinggi dalam hal keadilannya untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi petunjuk dan saksi. Dia juga seorang yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga seorang yang maktub dalam teks-teks hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seseorang yang dinyatakan sahih sebagai imam atau pengakuannya sebagai imam itu sahih. Lantas siapakah yang memenuhi kriteria tersebut pada masa kini? Sangat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang tampil di muka bumi sesuai dengan kriteria di atas, dan tidak ada seorang yang dengan nyata mengaku. Bagaimanakah kiranya ketiadaan wujud seseorang yang tampil dengan kriteria di atas pada masa kini sebagai imam, ataukah berarti masa kini kosong dari imam? Sahabat yang beriman dimanapun berada, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Jawabannya tentu tidak, karena hal itu bertentangan dengan ayat 71 dan 72 surat Al-Isra. Hanya ada satu pilihan, bahwa dia ada, goib, dan kelak bangkit sebagai kemestiannya sebagai hujah bagi penduduk masanya pada hari kiamat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah pendapat mazhab Ahlu Bait tentang Al-Mahdi Al-Muntasar alaihissalam. Hal ini ditunjukkan oleh pelbagai dalil nakli dan akal yang memenuhi kriteria kemaksuman. Teks dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketetapan imamahnya dari ayah datuknya alaihissalam, mukjizat yang terjadi pada masa goib singkat bahkan pada masa goib panjang, dan melaksanakan tugas-tugas imamah pada masa goibnya sebagai hujah bagi umatnya. Hal itu tercatat dalam buku-buku yang ditulis para ulama mazhab ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian riwayat dan kitab ditulis jauh sebelum kelahiran Imam Mahdi alaihissalam dalam rentang yang panjang.
Di dalamnya terdapat hadis-hadis yang mengandung teks tentang imamah dan riwayat tentang kegaiban serta panjangnya masa kegaiban sebelum hal itu terjadi. Ini salah satu bukti yang paling jelas atau kesahihannya. Hal ini juga dikuatkan para ulama saat terjadi masa gaib yang menunjukkan kesesuaian dengan hadis-hadis yang telah mengabarkannya. Sebut saja misalnya kitab Al-Ghaibah karya Syekh An-Nu'mani 360 Hijriah atau 971 Masehi. Kitab Ikmal Ad-Din karya Syekh Saduk 305 Hijriah atau 917 Masehi sampai 381 Hijriah atau 991 Masehi. Rasail Syekh Al-Mufid fi Ghaibah 5 buah tulisan Syekh Mufid 336 Hijriah atau 948 Masehi sampai 413 Hijriah atau 1222 Masehi. Dan bukunya yang berbicara tentang 10 penjelasan atas kegaiban, Kitab Al-Muqni fi Al-Ghaibah karya Said Al-Murdah 355 Hijriah atau 965 Masehi sampai 436 Hijriah atau 1444 Masehi. Kitab Al-Ghaibah karya Syekh Tuzi 385 Hijriah atau 995 Masehi sampai 460 Hijriah atau 1067 Masehi dan sebagainya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Allamah Tahabatabah di Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran 13 165 sampai 169. Silahkan merujuk langsung Ayatullah Syekh Lutfullah As-Safi Muntakhab Al-Atsar fi Al-Imamin Antazani Azyar. Beliau mengumpulkan riwayat dari jalur Ahlu Sunnah dan Syiah, dan Syekh Al-Hur Al-Amili Idzbat Al-Hudad bi An-Nushu wa Al-Muqjizat. Sementara dari ulama kalangan Ahlu Sunnah, Syekh Ibrahim Al-Hamawaini Al-Juwaini As-Syafi'i Farad It's As-Simtain dan Al-Qudusi Al-Hanafi Ya Nabi Al-Mawaddah dan berbagai kitab lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang Imam Mahdi yang dijanjikan dan kegaibannya menurut Al-Quran bagian 1. Referensi ini saya ambil dari Safina Online, situs resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Dewan Syura Ahlu Bait Indonesia atau ABI. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, dan saya tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Safina Online, situs resmi yang saya ambil referensinya atau judulnya pembahasannya tentang Imam Mahdi yang dijanjikan dan kegaibannya menurut Al-Quran bagian 1. Ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.